Nah, halo. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan topik ekuitas ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dividen kas. Nah, seperti yang kalian tahu, dividen itu banyak jenisnya ya. Ada dividen kas, ada dividen properti, ada dividen saham, ada dividen likuidasi. Nah, hari ini saya akan memfokuskan pembahasan pada dividen kas. Kenapa? Karena dividen kas ini adalah salah satu contoh soal yang punya banyak skenario ya. Nanti kita akan bahas satu persatu tiap skenario-nya. Nah, untuk pertama kita lihat soal yang akan kita bahas bersama ini ya. PT1 bersama mengumumkan pembagian dividen kas atas laba tahun 2019. Dividen diumumkan pada 4 April dan dibagikan pada 14 April. Nah, posisi ekuitas pada saat pengumuman yaitu 4 April adalah seperti ini ya. Saham biasanya ada 2 juta lembar, yang mana nilai par-nya Rp100 per lembar, dan saat itu nilai pasarnya 3.500. Sementara saham preferennya 150.000 lembar dengan nilai par 12.000 per lembar dan nilai pasarnya 15.000. Jumlah dividen yang dibagikan untuk kedua jenis saham ini ada 550 juta. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Nah, tadi kan saya bilang kita akan bahas skenario-nya satu persatu ya. Kita akan bahas skenario yang pertama dulu ya. Nah, skenario pertama kita bahasnya di sini saja. Nah, skenario pertama, saham preferennya itu bersifat non-kumulatif dan non-partisipatif. Nah, apa efeknya? Nah, yang ingin saya jelaskan pertama, saat kalian menghadapi soal pembagian dividen, nilai pasar sama sekali tidak digunakan. Oke ya. Jadi ini semacam kecocokan, kita bisa eliminasi supaya variabelnya tidak terlalu banyak. Nah, saat kita menghitung dividen, baik itu skenario non-kumulatif, non-partisipatif, atau nanti skenario yang lainnya, kita tidak membutuhkan nilai pasar saham tersebut. Nah, yang kita perlukan justru adalah nilai par totalnya ya, nilai buku. Jadi nilai buku itu 2 juta lembar dikali dengan Rp100 per lembar. Nah, ini dia. Nah, ini totalnya berarti 2 miliar ya. 2 miliar nilai buku saham biasa dan saham preferensi. Oke, kita masuk skenario pertama. Skenario yang paling mudah yaitu non-kumulatif dan non-partisipatif. Apa yang harus kita lakukan? Intinya kita harus membagi. Kita sudah tahu bahwa perusahaan akan mengeluarkan dividen dalam bentuk kas sebanyak 550 juta. Nah, pertanyaannya berapa yang harus diberikan ke saham biasa dan berapa yang harus diberikan ke saham preferen? Itu yang akan kita jawab berdasarkan skenario-skenario ini ya. Oke, skenario pertama non-kumulatif, berapakah yang akan didapatkan saham biasa dan berapakah yang akan didapatkan saham preferen? Ini pembagiannya ya. Nah, untuk saham kita kerjakan dari saham preferen dulu saja ya. Nah, untuk saham preferen, sifat utama dari saham preferen itu sendiri adalah memiliki dividen yang jumlahnya fix ya, yaitu dengan tingkat 8%. Nah, 8%. Jadi kalau saham preferen, mereka akan dapat dividen sejumlah persentase yang tertera di saham preferennya. Maka untuk membagi dividennya kita 8% langsung dikali dengan nilai buku saham preferennya, yaitu 1,8. Nah, saham biasa bagaimana? Saham biasa akan mendapat sisanya, yaitu kan yang dibagikan 550 juta dikurangkan dengan 144 juta, maka di sini kan totalnya 550 juta. Nah, lewat skenario non-kumulatif dan non-partisipatif, saham preferen akan mendapatkan, pemegang saham preferen akan mendapatkan 144 juta, sementara saham biasa akan mendapatkan 406 juta. Nah, bagaimana jurnalnya?
Nah, jurnalnya jelas saat pengumuman maka akan mengkredit return earnings ya sebesar 550 juta pada dividen payable sebesar 550 juta juga. Nah, saat pembagian apa yang di jurnal saat pembagian dividen sebesar 550 juta pada cash. Cuman di sini ada lebih jelas saya pisahkan cash to common stockholder yaitu sebesar 406 dan cash juga, tapi ini to preferred stockholder ya 144 juta. Nah, skenario non kumulatif dan non partisipatif merupakan skenario paling sederhana ya, karena hanya membagi dividen berdasarkan persentase return saham preferen yang tertera ya. Nah, selanjutnya kita masuk skenario kedua, yaitu non partisipatif dan kumulatif. Nah, kumulatif di sini saya asumsikan ada 2 tahun yang tidak dibagi. Nah, prioritas dalam membagi dividen dalam skenario manapun adalah kita harus mengalokasikan yang preferen dulu ya, preferen dulu. Nah, sifat kumulatif artinya pemegang saham preferen akan tetap mendapatkan hak dividen walaupun di tahun tertentu tidak dibagikan dividen. Itu menjadi sebagai utang ya yang harus dilunasi saat perusahaan memberikan dividen. Maka kalau dalam skenario ini kan saya tuliskan bahwa 2 tahun asumsinya tidak dibagi ya. 2 tahun asumsinya tidak dibagi. Berarti tahun ini dibagi. Maka saham preferen ini berhak mendapat 3 kali jatah dividen ya, karena 2 tahun sebelumnya tidak dibagi dan tahun ini dibagi, maka berhak mendapatkan jatahnya 3 kali ya. Maka cukup 8% dikali 3 kali dikali dengan nilai nominal saham preferen yang 1,8. Nah, saham biasa akan mendapatkan berapa? Sama seperti tadi, karena saham biasa ini yang tidak prioritas ya, maka 550 dikurang 432. Maka ini totalnya sama. Untuk jurnalnya akan sama ya. Jurnalnya akan sama, hanya yang membedakan adalah cash-nya ya, cash to common stockholder-nya itu hanya 118 juta, sementara preferred stock-nya 432 juta. Jurnal ini posisi akun-akunnya akan sama. Bahkan sebenarnya kalau tidak dipisah ini sama saja ya. Jadi kalau mau praktis langsung cash 550 juta. Ini jurnalnya juga akan sama persis. Ini juga tidak ada, ini cash saja. 50 juta. Sebenarnya jadi jurnalnya sebenarnya sama, cuman untuk tujuan supaya bisa lebih paham saya pisahkan sengaja ya. Nah, ini untuk pembagian saham non partisipatif dan non kumulatif ya. Nah, selanjutnya kita masuk skenario ketiga ya, yaitu partisipatif dan non kumulatif. Nah, ini ada yang baru ya, partisipatif. Kalau yang dua ini non partisipatif cenderung lebih mudah. Nah, kalau saham preferennya tipenya partisipatif, maka cenderung kita akan mengerjakannya lebih panjang ya caranya, tapi tidak terlalu sulit kok. Nah, tetap sama, kita alokasikan yang preferen dulu, baru yang biasa. Nah, bagaimana pembagiannya? Nah, untuk saham yang sifatnya partisipatif, maka terdapat asumsi pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa mempunyai tarif yang sama atas dividen yang ada. Nah, jadi apa maksudnya tarif yang sama? Di sini kan tarif saham preferen adalah 8% ya. Maaf.
Nah, saham biasa juga diasumsikan 8%. Nah, kalau kita tadi mencari saham preferen bagaimana? 8% dikali, kalau tidak dikali dengan nilai bukunya ya, yaitu 1,8 M, 144 juta. Nah, saham biasa juga punya hak yang sama, yaitu 8% dikalikan dengan nilai bukunya, 200 juta. Maka di sini ada total saham dividen kas yang sudah dibagikan sebesar 160 juta. Maka masih ada sisa dividen lagi ya. Sebesar berapa? 550 juta kurang 160 juta, sisa 390 juta. Nah, bagaimana pembagiannya? Nah, ada dua cara ya. Cara pertama, kita menggunakan tarif partisipasi. Nah, tarif partisipasi bagaimana cara mencarinya? Yaitu sisa dividen dibagikan dengan total nilai buku saham biasa dan saham preferen ya. Wah, maka di sini kita lihat persentasenya berapa. Ada 19,5% ya untuk yang partisipasi dan non kumulatif. Nah, maka kita harus ada pembagian berikutnya, pembagian untuk yang membagikan 390-nya. Bagaimana? Menggunakan tarif partisipasi, yaitu 19,5 dikalikan dengan saham preferen, nilai buku saham preferennya 1,8, dan di sini 19,5 dikalikan nilai buku saham biasa 200 juta. Maka di sini akan terdapat 390 ditambah 160 itu 550 juta ya. Maka pembagian untuk saham preferen dan saham biasa, nah ini pembagiannya total, saham preferen akan berhak mendapatkan 495 juta. Sementara saham biasa akan mendapatkan 55 juta. Untuk jurnal akan sama persis ya. Yang membedakan adalah cash to common stockholder-nya hanya 55 juta, jadi di sini nanti 55 juta, dan preference stock-nya 495 juta. Yang jelas di skenario ini kita hanya membahas tentang alokasi ya. Alokasi saham preferen dan saham biasa. Tiap skenario alokasinya akan berbeda. Contoh preferen yang di awal 144, di sini 432 ya. Di sini malah 495. Nah, kita masuk ke skenario terakhir ya, yaitu partisipatif dan kumulatif. Sama lagi ya, kumulatifnya diasumsikan 2 tahun sebelumnya tidak dibagi. Gimana? Tetap kita tulis preference stoknya dulu ya, saham preference stoknya dulu. Biasa. Nah, bagaimana pembagiannya? Nah, dividen yang 2 tahun tidak dibagikan itu juga termasuk prioritas utama ya. Jadi saat kita bagi, tahun ini kita membagikan 550 juta, maka kita harus membayar dulu 2 tahunnya itu lewat yang 550 juta. Nah, karena tahun ini dibagi lagi tetap sama ya, jadi totalnya ada 3 tahun. Jadi 8% dikali 3 tahun dikali dengan nilai bukunya ya. Nilai buku yang 1,8. Nah, sementara saham biasanya juga sama karena dia partisipatif, maka di sini juga saham biasa berhak atas 8%-nya ya. Nah, sehingga saham biasa akan mendapat 8%. Nah, karena saham biasa tidak memiliki karakteristik partisipatif, jadi tetap walaupun 2 tahun tidak dibagi dividen, dia tetap dapat 1 kali saja ya, yaitu tahun ini. Jadi kali 1 atau tidak usah, langsung dikalikan nilai bukunya ya, 200 juta. Nah, maka ini porsi dividen yang sudah dibagikan, 448 juta. Nah, maka ada sisa dividen, yaitu 550 juta dikurang dengan kita masih punya saldo 102 juta. Nah, tadi saya jelaskan untuk metode yang partisipatif itu ada 2 cara ya. Pertama menggunakan tarif partisipasi, yang kedua bisa
membagikan secara proporsional ya, terkait dengan proporsi struktur ekuitas. Nah, bagaimana itu? Nah, pembagian keduanya kan untuk yang pembagian sisa, jadinya ini mungkin cara yang bagi beberapa mahasiswa akan lebih gampang ya. Kita tahu bahwa masih ada sisa dividen sebesar 102 juta. Nah, kita tinggal lihat proporsi ekuitas kita. Nah, saham preferen itu proporsinya berapa? Proporsinya kan berarti 1,8 bagi 2 miliar ya. 1,8 miliar bagi 2 miliar. Nah, sementara saham biasa 100 juta dibagi dengan 2 miliar ya, otomatis pembagiannya persentasenya adalah 90 banding 10 ya. Nah, 90 banding 10 inilah kita langsung kalikan dengan saldo yang sisa ya, 102 ini. Maaf, ini tadi 11% ya. Kali 102 juta, di bawah juga ya, kali 102 juta. Nah, maka kita dapat totalnya 102 juta, yang mana kalau kita sum 550 juta. Maka total alokasinya adalah untuk saham preferen, ini namanya. Nah, inilah pembagiannya berarti kalau menggunakan sifat partisipatif dan kumulatif, maka saham preferen akan mendapat 523 juta. Sementara saham biasanya mendapat 26,2 juta. Untuk jurnal kembali lagi sama ya, hanya membedakan S-nya saja. Ini kalau kalian di ujian tidak bedakan juga tidak masalah. Nah, sekian penjelasan saya terkait 4 skenario jika saham preferen yang memiliki karakteristik tertentu ya. Jadi skenarionya memang hanya 4 ini saja ya. Nah, jika ada pertanyaan bisa komen di bawah atau langsung japri saya saja ya. Terima kasih. File Excel ini ada di link deskripsi ya. Terima kasih.